Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah kelas 6, hari ini kita akan mempelajari tentang hewan dan tumbuhan langka di Indonesia, kemudian penyebab faktor kepunahan dari hewan dan tumbuhan, serta cara mengatasi faktor kepunahan itu. Nah, anak-anak, Indonesia adalah negara yang amat subur. Di Indonesia ada banyak sekali flora dan fauna. Tetapi ternyata flora dan fauna yang beragam ini banyak sekali yang sudah punah. Faktor penyebab kepunahan diantaranya adalah yang pertama adalah faktor alam, yaitu sulit beradaptasi dengan lingkungan. Jadi hewan dan tumbuhan itu sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Jadi ada hewan yang perkembangbiakannya itu sangat lambat, misalnya gajah. Gajah itu perkembangbiakannya sangat lambat, tidak seperti kucing ya. Kalau kucing perkembangbiakannya sangat cepat. Satu kali berkembang biak bisa menghasilkan 2 bahkan 5 ekor anak, tetapi kalau gajah itu cuma 1. Kemudian waktu gajah di dalam kandungan itu juga lama sekali. Kemudian yang ketiga adalah terjadi bencana alam, itu faktor alam. Kemudian selanjutnya adalah faktor manusia. Penyebab kepunahan diantaranya penebangan dan pembakaran hutan yang menyebabkan habitat atau tempat tinggal tumbuhan maupun hewan rusak. Kemudian yang kedua adalah perburuan liar. Yang ketiga eksploitasi atau penggunaan pemanfaatan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Yang keempat adalah pembuangan sampah ke alam yang menyebabkan polusi. Nah, anak-anak, mari kita pahami bersama apa yang dimaksud hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya yang pertama adalah burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih itu hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki sebagai burung surga, dan karena keindahan bulunya maka burung ini banyak sekali diburu oleh orang, makanya menjadi langka. Kemudian badak bercula satu. Badak bercula satu hanya hidup di ujung kulon di Banten. Populasi badak ini juga semakin menurun karena banyak sekali diburu, diambil culanya ya. Kemudian orang utan ini jumlahnya juga berkurang disebabkan karena perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan atau untuk pemukiman dan perkebunan. Jadi memang habitatnya atau tempat tinggal orang hutan yang notabene adalah hutan lebat banyak ditebangi, banyak digunakan untuk perumahan maupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan komersil seperti untuk supermarket, hotel, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya jumlah populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Kemudian harimau Sumatera. Harimau Sumatera itu juga menjadi langka karena diburu dan dimanfaatkan atau dieksploitasi secara berlebihan. Kemudian untuk tumbuhan juga banyak sekali yang langka. Di antaranya adalah bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan Sumatera dan sebagian di Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan sebagai obat. Yang kedua adalah Amurpophallus titanium. Amurpophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini dinamakan bunga bangkai, tempat hidup alami di Sumatera. Yang selanjutnya adalah kantong semar. Kalian bisa menyimak gambar kantong semar ini ya.
Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen, dan biasanya tumbuhan ini mengeluarkan bau yang menyengat sehingga mengundang serangga untuk mendekat. Kemudian serangga itu akan dimangsa atau dimakan oleh tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar ini hidup di hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat, merupakan salah satu habitatnya. Kemudian selanjutnya adalah Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Nah, karena banyak sekali hewan dan tumbuhan yang hampir punah, maka kita perlu tahu bagaimana upaya melestarikan hewan dan tumbuhan, di antaranya dengan pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ dilakukan di tempat asli atau habitat hewan dan tumbuhan itu. Contohnya membangun suaka marga satwa, hutan lindung, taman nasional, itu dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berasal, disebut in situ. Kemudian yang ex situ itu dilakukan di luar tempat tinggalnya, misalnya hewan-hewan itu dipindah atau hewan-hewan itu semuanya diletakkan di kebun botani atau di taman safari atau di kebun binatang penangkaran agar lebih terpelihara dan lebih aman. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Anak-anak bisa menambah pengetahuan dengan membaca materi di buku LKS. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.